share screen untuk data ini, Pak. Silakan Pak, udah bisa. Terlihat Pak ya untuk tampilannya Pak ya? Iya Pak. Ya, kelihatan Pak. Di sini laporan pengurus lingkungan RT 04 RW 10 untuk tahun pertama di periode 2019-2020. Jadi untuk ketua RT berdasarkan pengangkatan keputusan lurah dari nomor sekian, diminta untuk pertanggungjawabannya di lingkungan meliputi wilayahan, kepengurusan, pelayanan, keamanan dan kebersihan, pendudukan, pembangunan dan keuangan. Mungkin ini sifatnya formil Pak ya. Dan wilayah mungkin kalau untuk di PDR tidak ada pemekaran jumlah nomor rumah atau penambahan wilayah, beda dengan di wilayah lain. Mungkin kalau perumahan itu sama, cuman mungkin hanya warga pindah datang, pindah keluar, itu ada. Di kepengurusan ini kita ketua RT saya sendiri, sekretaris Pak Ismantoro, D1 nomor 25, bendahara Pak Alian Istiawan, Keranyan Islam Rahmatullah, seksi kepemudaan Pak Sakti Misul. Ini seksi keamanan masih yang lama nih Pak, tapi Pak Agung masih megang posisinya. Di sini ada seksi infra Pak Ramdhani dan Om Bule. Untuk seksi PKK ini kita ada kendala, ternyata hanya ini aja Pak untuk pegang PKK ya posyandu ya semantik. Untuk pelayanan, di samping pelayanan rutin, pembuatan surat pengantar dan sebagainya, kita juga sudah melaksanakan pemilu kepala daerah Kota Depok. Di sini yang menjadi wakil adalah Pak Om Bule sama Pak Luki. Di sini juga ada pembentukan Satgas COVID-19. Selain yang sudah dibentuk tim RW, kita juga membentuk di tingkat RT. Apapun pengurusnya, semua pengurus di RT 04, untuk warga yang lain Pak Bagus, Pak Ade, Pak Om Bule ini, Om Bule itu Pak ya, Pak Dewa dan Pak Teddy. Di kependudukan datang dan pindah warga menjadi bagian dalam hidup tetangga. Di sini yang pindah Pak Ibnu Muklis D141, Pak Agung D1225, Pak Kadang D2511, Pak Ramdhani D2507. Nah, di sini Pak Rami kan tergabung dalam tim infrastruktur. Nah, mungkin nanti ada bapak-bapak sebagai penggantinya, silakan. Dan untuk warga yang pindah datang antara lain Bu Joan di 1245 yang sudah tergabung di forum ini juga, dan Pak Yuherman di D12 nomor 40. Untuk keamanan dan kebersihan di lingkungan klaster UB berjumlah 1 ketua, 7 personel, dan yang update sekarang tinggal 7 orang Pak. Jadi dengan resignnya Pak Amir, posisi tenaga keamanan kita ada 7, 1 off, 3 jaga siang dan 3 jaga malam. Untuk kebersihan kita ada 1 pengurus taman dan 6 petugas kebersihan. Di 2021 ini kita ada penambahan untuk 2 petugas taman, Pak. Jadi kalau kemarin di taman itu pohon mulai banyak, mulai tinggi, makanya petugas tamannya diadakan 2 personel. Khusus wilayah T4 dengan kondisi yang lebih banyak, pagar pembatas dengan lingkungan luar, Pasrobit memasang CCTV 16 channel atas dasar biaya swadaya warga setempat. Untuk pembangunan, daftar perencanaan pembangunan dalam periode 2000, pembuatan pendopo di lahan bermain area milik developer di sepanjang jalan depan rumah D1227 dan D1230 dengan dana swadaya warga. Di sini ada beberapa warga yang menghimpun dana swadaya untuk pembuatan pendopo ini, Pak. Terus pemasangan conveyor mirror returning cembung yang ada di
sudut-sudut di pertigaan jalan, itu juga dengan dana swadaya warga. Yang ketiga, pekerjaan saluran pembuangan depan D2507 dengan dana dari Pemkot dan Kas RT. Mungkin nanti kalau untuk laporan keuangan akan disampaikan juga. Terus pekerjaan perapian pagar lingkungan depan D2507, D2508 dengan dana dari BPC dan Kas RT. Nah, di sini sih awalnya memang dengan dana BPC, tapi ada sedikit penambahan kita keluarkan dengan Kas RT. Untuk keuangan, berdasarkan usaha yang warga dengan pengurus periode sebelumnya sih, iuran sebesar 130 untuk iuran Badan Pengelola Klaster untuk BPC dan iuran sebesar 45.000 untuk Kas RT. Untuk laporan pengelolaan uang kas disampaikan terpisah, mungkin nanti ada sesi sendiri Pak ya. Dan tampilannya seperti ini. Mungkin nanti akan diterangkan Pak Lian, tapi kita lompat ke inventaris yang ada di RT04. Inventaris kita bedakan ada hibah warga, ada dari Kas, dari BPC. Nah, di sini ada penambahan inventaris yang hibah dari warga, Pak, berupa alat potong rumput engine. Karena melihat Pak Romli terlalu banyak menyita tenaga, makanya ada warga yang membelikan alat potong rumput engine, Pak. Di istilahnya ada mainan baru untuk Pak Romli. Untuk inventaris dari BPC masih sama, mesin pompa air engine. Untuk inventaris Kas RT, lampu plastik warna biru yang semula 50, satu rusak menjadi 49 buah, tenda terpal dan rangka pipa 2 set, megapun 2 buah, 1 set komputer beserta printer. Untuk 1 set komputer beserta printer sih karena tidak terpakai jangka waktu yang lama sih, sepertinya sudah kondisinya rusak nih Pak. Terus gerobak warna biru, alat potong rumput dorong manual, lampu TL dan lampu sorot, perangkat CCTV 16 channel, dan 5 set permainan yang ada di taman bermain. Penutup, demikian laporan pertanggungjawaban kami pengurus di lingkungan RT04 periode 2019-2020 dengan harapan dapat diterima dengan baik. Bagi Bapak dan Ibu yang berbahagia, kami atas nama pengurus mohon maaf apabila dalam pelayanan kami masih banyak kekurangan di sana sini. Untuk menuju kondisi yang aman dan nyaman di lingkungan kita, mohon masukan dan arahan. Di sesi ini sih untuk kedepannya mungkin ada usulan atau pengajuan untuk perbaikan infrastruktur. Berikut ya. Sorry, boleh nambah yang masalah penjelasan terkait dengan ini Pak, keuangan. Jadi ini tuh mungkin yang ditunggu sebenarnya. Mungkin setelah ini Pak ya, saya buka nanti. Ini sih kemarin dari rencana kerja tim infrastruktur 04 ada pengajuan penggantian BNC konektor ya. Mungkin beberapa saat memang udah 3 tahun Pak ya usia instalasi CCTV, memang sudah waktunya untuk perbaikan. Di sini disebutkan sih lokasi pembuat maintenance CCTV, lokasi kabel, bahannya BNC, DC konektor, pembersihan lensa, dan kabel bis. Di sini estimasi 1 juta untuk bahan Pak ya. Terus untuk untuk lampu penerangan Pak, lampu penerangan kita kan lampunya lampu TL nih Pak. Lampu TL ternyata kalau kita lebih teliti lagi di sini ada lampu Cina sama lampu Philips. Ternyata instalasinya sangat berbeda jauh. Jadi di saat kita agak penggantian lampu,
dari warga yang tadi Pak Ramdhani yang sudah pindah, kita agak kesusahan Pak untuk penggantian lampu tersebut. Nah, maka di sini akan direinstall ulang untuk jenis lampu yang digunakan. Yang semula lampu TL menjadi lampu bohlam. Dan ini beberapa rencana untuk lampu. Jadi ada lampu pendoko 2 unit, ada lampu buat irigasi, penggantian lampu neon jadi lampu LED, relokasi lampu tembak untuk lampu mapping, penggantian fog panel single di depan rumah Bray. Jadi di sini di depan Pak Ramdhani Pak ya, itu kan on off oleh security, posisinya sudah mengkhawatirkan juga agak rawan bagi mereka yang kurang paham di area tersebut. Di sini kita ganti fog panel. Estimasi biaya 2 juta untuk penerangan. Terus untuk infrastruktur lapangan nih Pak, kemarin ada usulan akan dibuatkan lapangan meja pingpong, pembuatan lantai meja pingpong 3x3. Di sini sih lebih ke perkerasan jalan Pak ya, tapi belum termasuk meja, terus alat olahraganya atau sebagainya. Jadi masih dari perkerasan jalannya aja. Estimasi 2 juta. Nah, dari ketiga agenda tadi, harga belum termasuk konsumsi dan jasa Pak. Jadi masih anggaran biaya untuk bahan. Nah, mungkin di forum ini butuh sumbangsi saran dan istilahnya support untuk kelancaran pekerjaan infrastruktur dan maintenance untuk CCTV dan lampu Pak. Nah, mungkin di sini cukup untuk yang Pak Lian untuk menerangkan posisi laporan keuangan. Mungkin bisa dilanjut Pak Lian Pak. Ini ya, saya ini. Terima kasih Pak Handoko. Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian, warga RT 4. Semoga kondisinya selalu sehat. Clear ya suara dari tempat saya? Clear Pak, clear. Oke, jadi ini adalah laporan sampai tanggal 31 Desember. Kita mulai tahun 2020 ini, pada saat itu kondisi saldo kita adalah di level 25 juta sekian. Nah, kemudian waktu berjalan, kondisi sekarang adalah saya mulai dari pemasukan, iuran warga yang sudah kita terima, baik itu dari via rekening mandiri RT maupun pembayaran yang dikutip oleh security dan ada juga yang langsung ke tempat saya, itu di level 137,7 juta. Nah, tapi ada catatan bahwa khusus untuk 130 juta ini masih di luar penerimaan iuran yang bulan Desember, karena mungkin baru minggu depan ya laporan rekening korannya untuk mandiri itu ada, jadi ini masih bisa bergerak, insya Allah bergerak naik. Nah, cuma perlu dimengerti bahwa akan bergerak, bahwa sebenarnya target penerimaan dengan sekarang ini sebenarnya target penerimaan itu dengan 70 KK. Jadi gambarannya begini, total rumah yang masuk dalam lingkungan RT 4 itu adalah 85 rumah. 6 rumah itu kosong, tidak ditinggali. Nah, dan juga mungkin yang punya juga jarang sekali datang ya. Walaupun memang ada yang sudah komit juga bayar, itu alhamdulillah. Tapi 6 rumah ini benar-benar nggak ada komunikasi, sangat susah. Kemudian 7 rumah itu sebenarnya dimiliki oleh warga yang sudah ada. Jadi double malah mungkin triple ya. Dan kita sudah setuju bahwa walaupun kepemilikannya rumah lebih dari 1, itu tetap akan hanya cukup membayar 1 saja. Karena kita melihat bahwa ya dari kalaupun ada pengelolaan sampah atau yang lainnya, tidak terlalu besar lah, tidak harus misalnya menjadi double atau triple compare dengan jumlah rumahnya. Itu kebijakan yang sudah kita ambil. Nah, kemudian memang ada 2 yang sebenarnya bermasalah, dan itu kita juga ekskulkan dulu lah
dari target kita, sehingga total 70 KK. Ini yang akan memengaruhi sebenarnya target penerimaan, karena harusnya target penerimaan kita adalah di 147. Jadi 70 itu yang katakanlah sudah komit lah ya. 100, jadi kita harusnya 147 dan kita baru tercapai 137. Kalau level sekarang tidak memperhitungkan yang Desember sendiri karena belum ada laporan rekening korannya, itu di level 93% lah pembayaran ya. Jadi saya pikir sudah cukup bagus. Insya Allah dengan nanti minggu depan rekening koran bisa saya terima, angka itu akan naik dengan sendirinya. Kemudian juga ada pemasukan bersifat sementara. Ini sebenarnya kenapa saya pisahkan? Karena sebenarnya ini adalah misalnya kembali ke pengembalian dari talangan kedukaan, kemudian ada beberapa yang nitip THR untuk security dan kebersihan yang kemarin, serta juga ada dana takziah dari Al-Marjan. Nah, juga alhamdulillah ini terima kasih sekali donasi dari warga ya, di luar dari tanggung jawab yang 175.000 per bulan tadi, ada tambahan lagi sebanyak 5 juta. Ini terima kasih sekali untuk warga yang sudah memberikan tambahan pemasukan untuk kas RT 04. Dan juga ada sumbangan lain terkait dengan infrastruktur atau aktivitas yang lain. Nah ini kenapa saya tidak besarannya tidak saya masukkan, karena diberikan langsung pada saat aktivitas itu ada, baik secara infrastruktur ya. Contohnya yang Saung kemarin, memang ada pembiayaan dari kita, tapi saya pikir lebih banyak yang sumbangan langsung kepada di lapangan. Ini juga terima kasih sekali kepada Bapak-Bapak yang sudah melakukan kontribusinya. Jadi secara total pemasukan kita di luar, sekali lagi Desember ini adalah di hampir 150 juta. Oke, itu gambarannya Pak ya. Nah, mungkin next-nya adalah di pengeluaran. Di pengeluaran itu, saya pindah dulu monitor ininya, bahwa tahun ini memang seperti yang tadi saya sampaikan, pengurus ingin supaya kita kembali ke isunya bahwa memang dari total 175.000 itu kan lebih dari 70% sebenarnya itu memang yang sudah kita komitmenkan kepada BPC. Jadi sebenarnya sampai per Desember tanggal 31 kita sudah bayarkan sebanyak 104 juta 900, jadi hampir 105 juta. Walaupun sebenarnya kalau dengan perhitungan 70 KK itu harusnya target kita 109. Jadi masih kurang sekitar mungkin di bawah 5 juta lah. Ini yang kalau begitu nanti sudah ada, kemudian pengecekan status pembayaran setiap warganya sudah bisa clear, ya kita segera cepatnya susulkan. Selain itu juga ada tambahan biaya yang seperti fee pemungutan iuran, kerja bakti, THR, itu sebanyak 4,5 juta. Sehingga total yang kita keluarkan dari RT 4 untuk kebutuhan BPC atau RW adalah di 109,5. Nah, poin 2 sampai 5 itu sebenarnya lebih ke aktivitas internal, di mana kita punya operasional seperti kebutuhan listrik untuk lapangan dan tempat aktivitas kita, kemudian gaji juga Pak Romli, pemeliharaan lapangan sendiri, lampu, solarnya, bensin untuk mesin potong rumput, macam-macam lah. Ya itu nanti next-nya begitu sudah konklud dengan angka Desember pemasukan, saya akan coba bantu detailkan. Ini sebenarnya saya untuk simplify aja report hari ini. Itu sekitar 10,5, kemudian juga CCTV, ya ini ada paket data, maintenance itu artinya termasuk pembayaran person yang sudah ditunjuk, itu sebanyak 7,6. Selain itu juga aktivitas sosial, ya jenguk-jenguk warga, kemudian juga ada talangan kedukaan, posyandu, komunikasi itu sekitar 9,4. Infrastruktur, seperti tadi yang sudah disampaikan Pak RT, nanti saya juga pecah supaya sinkron dengan tadi yang sudah di-share oleh Pak RT, sebanyak 8,2. Ya. Ini ada kenaikan karena biasanya kalau dengan target 45.000 itu kan sebenarnya 70 KK sekitar 30 juta, itu biasanya tahun-tahun yang lalu itu sekitar 7,7, tapi untuk tahun ini kita alokasikan sampai 8,2. Kemudian juga aktivitas lawan COVID.
waktu itu desinfektan sebanyak 3,9 sehingga kita punya pengeluaran sebanyak 149,3. Akhirnya pada saat Januari ini saldo artinya uang yang saya pegang di bendahara adalah di level 26,14 ya. Dan itu juga akan bertambah walaupun juga akan ada pengeluaran yang baru. Hanya saya sebagai bendahara sih terima kasih sekali atas supporting dari Bapak-bapak sekalian ya terkait dengan pengelolaan keuangan dari RT 4 ini karena dengan saya pegang 26 juta ini sebagai gambaran Pak, average untuk yang kita bayarkan ke BPC, kemudian pengelolaan seperti CCTV maupun pengelolaan yang lain, itu average itu sekitar bergerak antara 9 sampai 10 juta rupiah per bulan. Jadi dengan 26 ini artinya RT 4 paling tidak aman untuk sampai 2 bulan ke depan. Ini yang terima kasih sekali supportingnya. Jadi secara overall seperti itu. Nah, secepatnya Pak, report yang untuk masing-masing warga terkait dengan status pembayaran akan saya berikan. Karena terus terang sekarang ini saya masih struggling, ada 4 pembayaran yang masih belum ketahuan dari siapa. Sedang saya trace baik di WA warga maupun ya coba tanya-tanya yang kira-kira siapa tahu yang ada yang kelupaan waktu transfer nggak nyantumin nomor rumahnya. Ini yang sedang saya coba cek karena jumlahnya juga lumayan, sekitar totalnya dari 4 transaksi itu 1.050.000. Ini kan masalah sensitif ya, jadi saya usahakan secepatnya ini bisa clear sehingga ya minggu depan lah ya bisa saya kirimkan. Nah, cuma mungkin tambahan masalah pengiriman. Biasanya itu kan saya print out ya. Nah, cuma kebetulan saya sekarang lebih banyak WFH, jadi mungkin itu akan jadi ada sedikit kendala. Tapi kalau boleh kalau boleh ini Bapak, saya mau coba switch ini menjadi pengirimannya lewat nomor WA masing-masing. Hanya nanti saya akan cek berdasarkan kalau bersedia ya, kalau Bapak-bapak bersedia dan pasti akan lebih cepat dibandingkan harus nungguin saya ngeprint serta Pak Romli ngider untuk membagikan ke setiap warga. Kalau boleh saya akan kirimkan pakai nomor WA yang sudah tercatat di grup, entah itu warga, entah itu saung, entah itu ya grup-grup WA yang melibatkan warga kita. Itu aja sih Pak, yang kalau boleh saya minta izin sekalian, jadi pengirimannya lewat digital, karena pasti akan lebih cepat baik dari proses print out maupun proses distribusinya. Saya pikir itu Bapak-bapak, Pak RT, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Terima kasih Pak Lian atas penjelasannya ke warga. Mungkin diperlukan untuk respon dan tanggapan dari Bapak-bapak yang hadir di forum ini perihal tadi laporan keuangan, rencana kerja tim infrastruktur dan sebagainya. Mungkin bisa dibuka, monggo dipersilakan. Mungkin Pak Bagus, Pak Fuad, Pak Agung, Pak Mizul, mungkin bisa disampaikan beberapa saran, tanggapan, dan apa yang perlu disampaikan, gitu Pak. Mungkin sebelum mulai ada yang bertanya, pilihan bertanyanya bisa langsung dengan meng-unmute mikrofon Bapak-bapak sekalian, atau kalau memang sulit atau tidak terlalu berkenan menyampaikan suaranya, bisa dengan menggunakan kolom chat ya, Bapak-bapak. Dipersilakan. Pak Lian, saya izin bertanya, Pak. Yang tadi distribusi itu yang dimaksud distribusi apa ya? Saya mohon maaf, saya nggak connect. Maksudnya distribusi nih, Pak. Kalau saya print out itu kan harus dimasukin amplop, kemudian Pak Ramli akan ngider, Pak, sesuai dengan alamat. Karena kan kalau untuk status pembayaran setiap warga itu kan personal.
Oh, itu tiap bulan itu akan ada, Pak? Si idenya itu sebenarnya setiap 3 bulan, tapi mohon maaf karena kebetulan di kantor saya juga sedang ada itu, idenya sih sebenarnya 3 sampai 6 bulan sekali, tapi mohon maaf ini baru terlaksana 2 kali. Nah ini saya gabung untuk tahun ini. Mungkin dulu belum pernah terima, Pak, ya. Betul. Makanya saya begitu disampaikan. Ya. Apa ini? Ya, itu diskusi laporan, Pak. Jadi misalnya Bapak di tahun 2020 ini status dari Januari sampai Desember apakah sudah total ya? Total, ya. Kan 2,1 juta. Berapa banyak yang sudah dikirimkan? Kemudian menurut kita pencatatan kapan diterimanya, ya. Itu aja sih, Pak. Jadi kalau misalnya ada yang kurang ya mohon bisa segera dipenuhi, atau kalau sudah kelebihan itu berarti yang akan saya akan masukkan saldo untuk tanggung jawab kita di 2021 ini, Pak. Itu aja sih, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Jadi saya cuma mau izin kalau diperbolehkan kita coba cari cara baru, saya coba kirimkan lewat WA. Jadi filenya sebenarnya sudah ada, hanya harus di-print, kemudian masukkan amplop, kemudian dibagi. Nah, seperti tadi saya sampaikan, saya kebetulan kebanyakan WFH, jadi harus nunggu timing ketika saya WFO, kemudian habis itu masukin ke amplop, minta tolong Pak Ramli yang biasanya juga Sabtu Minggu. Nah, saya coba kalau memang Bapak-Bapak berkenan, saya mau utilisasi informasi nomor telepon yang masuk di WA. Saya nggak tahu itu komplit atau tidak. Jadi mungkin yang nggak komplit ya mau nggak mau pakai cara masih konvensional. Itu Pak Rahmat maksudnya. Baik, terima kasih. Berarti saya izin langsung merespon kalau saya setuju. Nggak apa-apa. Nah, justru itu bentuk komunikasi, Pak. Misalnya kan kadang-kadang ya karena kesibukan kadang-kadang kita kelupaan belum bayar bulan ini. Betul. Atau mau dirapel 2 bulan, 3 bulan, kita monggo. Seperti tadi saya sampaikan, kita punya saldo 26. Enggak, biar dengar semua. Artinya kita bisa, misalnya ada satu dan lain hal, dalam 2 bulan tidak ada pemasukan pun, operasional RT maupun baik dan pembayaran ke BPC maupun yang di internal itu masih bisa tertalangi. Itu terima kasih sekali sahabat Bapak-bapak sekalian. Ya, silakan kalau yang lain pertanyaan terkait dengan posisi laporan keuangan RT. Kalian saya setuju, Pak. Saya pribadi setuju untuk di-share lewat WhatsApp karena mungkin lebih cepat dan lebih efisien. Saya juga banyak kayaknya saya pengen tahu dari kemarin sih saya tunggu-tunggu itu yang pribadi ya, yang reconcile-nya ya. Ya. Saya rasa saya takutnya ada yang lupa juga gitu loh, Pak. Iya. Justru itu, Pak. Saya setuju banget, Pak. Saya sedang pusing yang 4 orang yang ini siapa gitu loh. Soalnya kalau mau nge-print kan sekaligus kan gitu loh. Jadi kayak nunggu-nungguan. Tapi kalau dengan WA, saya pikir saya sudah bisa kirimkan, terutama mungkin yang sudah lebih jelas ya sampai pembayaran bulan Desember, jadi rekening koran yang datang di awal Januari ini, Pak. Jadi minta maaf sedikit waktu lagi untuk nunggu, mungkin minggu depan saya sudah bisa kirimkan by WA untuk yang sudah berkenan. Kalau untuk yang misalnya pengen yang tetap konvensional, nanti saya juga usahakan. Terima kasih, Pak. Izin Pak RT. Saya nggak ada komentar Pak RT, saya setuju aja. Mau WA oke, mau lewat surat oke aja sih. Saya udah terima kasih Pak Alian deh, udah sangat info. Ini Pak Agung ya? Tadi komen Pak Agung ya? Sorry. Iya tuh Pak Agung, Pak. Pak Agung. Ya, terima kasih Pak Agung. Sip, saya note Pak. Iya, saya oke aja Pak. Saya nggak ada komentar sih. Iya Pak. Terima kasih Pak. Nah, terima kasih. Jadi saya coba nanti paling nggak trial dulu lah ya, beberapa yang mungkin biasa WA saya akan kirimkan, tapi kalau misalnya keberatan ya info aja ke saya atau Pak RT. Nanti saya tetap buatin itunya yang konvensionalnya. Terima kasih.
terkait yang tadi Bapak-Bapak sekalian, beberapa program saya sih mungkin minta bantuan beberapa warga yang sudah ditunjuk di kepengurusan ya di seksi by seksi itu untuk bisa segera masuk masukkan rencana pembiayaannya dan timingnya pelaksananya juga, karena terus terang kita seperti tadi saya sampaikan, kita masih punya 26 juta ya, dan targetnya sampai di Desember 2021 ini dengan 45.000 itu kita punya tambahan lagi 37. Tapi kan timingnya yang kita nggak bisa prediksi bahwa itu akan terkumpul di awal tahun. Itu akan tersebar dan bahkan mungkin bisa sampai di akhir tahun. Nah, buat saya sebagai bendahara ya mungkin Pak Fuad juga bisa share lah zaman dulu bagaimana caranya. Jadi kadang-kadang isunya adalah uang itu ada tapi timingnya yang nggak sesuai. Jadi minta tolong selain besarnya juga timing penggunaannya, hingga saya bisa atur dengan timing misalnya kewajiban kita seperti dengan BPC. Misalnya kita tahan dulu atau gimana. Yang penting kan komunikasi dengan Pak Agus yang sebagai bendahara BPC dan melihat juga kondisi saldo BPC juga sebenarnya. Jadi supaya sekali lagi pelayanan yang memang sudah menjadi hak dari setiap warga sesuai dengan komitmen kita juga dalam pembayaran ini tetap tertunaikan. Itu aja sih Pak ya, minta tolong untuk seksi-seksi yang ada atau mungkin PIC yang sudah ditunjuk share aja besarnya. Nanti alokasinya kita tentu akan bicarakan dengan pengurus dan warga warga juga, tapi timingnya juga Pak, karena itu penting buat saya Pak. Kalau enggak takutnya di satu waktu dan kebetulan duitnya belum ngumpul. Nah itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Saya mau rembuk yang masalah rencana kerja Pak RT. Rencana kerja yang infrastruktur ya. Ya, silakan Pak Fuad. Kalau melihat yang dari dana kas memang dengan dana anggaran yang direncanakan kan memang tertutupi, tapi alangkah baiknya kita kan sering mengadakan pembangunan yang sifatnya juga kadang kita swadaya. Mudah-mudahan nanti terbantu Pak Lian, karena insya Allah warga kita kalau untuk hal-hal seperti ini ya terutama bapak-bapak gambreng insya Allah lah bisa membantu dari posisi keuangan yang walaupun tidak banyak, tapi memang yang tadi Pak Lian bilang dari seksi infrastruktur kalau bisa segera menentukan waktunya kapan supaya kita juga kalau ada bisa membantu dari segala hal bisa mempersiapkan juga. Jadi Ombul yang sebagai perwakilan di sini ada, segera tentukan aja Ombul waktunya biar bapak-bapak yang lain bisa membantu. Itu saja sih Pak. Siap Kubu. Jadi begini Pak ya, jadi kami dari pengurus juga sudah komitmen bahwa sebenarnya kalau ngomong prioritas adalah tetap bagaimana pemenuhan target yang untuk kebutuhan RT sebenarnya. Jadi sementara sih komunikasi kita dengan BPC sudah enak dengan Pak Agus sebagai bendahara. Jadi kalaupun ada kebutuhan mendadak misalnya seperti jenguk warga atau talangan kedukaan atau infrastruktur yang tiba-tiba memang sangat urgent untuk RT 4, itu kami dari pengurus akan komunikasikan dengan BPC supaya prioritasnya akan masuk ke situ. Tapi ya kita kan juga tetap jaga juga komunikasi dengan pihak RT yang lain ya. Jadi kenapa kalau secara timing untuk aktivitas yang terkontrol ya seperti infrastruktur, kemudian tadi maintenance CCTV maupun itu alangkah baiknya kalau bisa terplanning. Jadi kita bisa tentukan. Karena kalau untuk seperti yang jenguk warga, talangan kedukaan itu kan benar-benar kita nggak bisa kontrol. Anytime bisa ada. Dan kita nggak bisa ngomong bahwa oh ya jatahnya yang sakit bulan ini cuma 2, nggak bisa gitu loh. Itu nah itu yang tapi komitmen kita adalah itu akan kita prioritaskan sebagai pengurus sambil kita komunikasikan juga balancingnya dengan pihak luar seperti BPC.
tetap menjaga servis yang menjadi hak Bapak-bapak sekalian. Itu aja Pak, tambahan dari saya. Terima kasih. Mungkin untuk Om Bul bisa disampaikan untuk tangga rencana untuk ini, Om Bul, dari lampu, infrastruktur lapangan, atau dari CCTV. Mungkin kalau pembicaraan kita sebelumnya sih kisaran 10 sampai 20 Januari ya, Om Bul ya? Ya Pak. Ya, nanti untuk detailnya nanti saya laporin ke PRT Pak, koordinasi dengan PRT untuk detail pekerjaannya. Timingnya ya? Iya. Oh ya, satu dari saya Pak RT, sorry, terkait dengan yang untuk CCTV maintenance. Tadi kan disampaikan salah satunya Pak Romdaninya pindah ya. Nah ini alokasinya gimana Pak? Saya pikir maksudnya kan eksekusinya kan ada di tempat saya yang untuk masalah pengeluaran dana servis ini. Apakah mau jadi berubah atau tidak Pak ya? Kan di Januari ini kan saya sudah mulai eksekusi kalau terjadi perubahan. Apakah tetap menggunakan jasa Pak Romdoni walaupun beliau sudah nggak tinggal di lingkungan RT 4 atau gimana Pak ya? Atau mungkin Bapak yang lain punya informasi terkait dengan ini Pak? Monggo Pak. Kalau untuk Pak Ramdhani memang posisinya pindah rumah Pak, tapi untuk posisi rumah di sini kan masih ada Pak ya. Jadi sebenarnya sih hanya pindah tinggal aja sih Pak, tapi untuk posisi rumah di sini pun sebenarnya juga masih status Pak Ramdhani juga untuk yang di D2507. Tapi secara administrasi aja memang pindah di RW 6. Nah, untuk hubungan sih sebenarnya masih jalan dengan Om Bule, masih bersinergi perihal nanti untuk jasa dan ini mungkin dikondisikan di tingkat pengurus Pak untuk posisi istilahnya jasa rumah tangga dan yang lain-lainnya. Itu kita akan bicarakan Pak ya, karena kan teknisnya sekarang kan sebenarnya itu jadi balance dengan iuran bulanannya Pak Romdoni ya. Jadi kalau memang statusnya memang sebagai bukan warga, artinya tidak lagi iuran bulanan lewat RT 4 kan berarti ya pembayarannya jadi terpisah. Nah, kayak gitu sih aja sih Pak, teknisnya aja sih Pak. Mohon nanti saya dibantu supaya enak ke Pak Romdoninya juga. Pak mau nanya Pak. Pak Andoko mau nanya. Ya Pak, silakan Pak. Mungkin mohon maaf saya telat bergabung ini. Mungkin agak mundur sedikit saya ya. Sudah oke dengan yang lainnya itu. Mungkin untuk mengulang aja ya. Kalau kita mau ada kegiatan yang mencakup skup RT, pembangunan ataupun apapun, tolong informasikan ke warga juga Pak. Kita tuh mau bangun apa, terus juga perkiraan biayanya berapa. Nah nanti setelah itu ketahui, dilaksanakan dan ada pertanggungjawabannya. Artinya gini, bukan lokalan kita tahu ada bangunan jadi, tapi kita nggak tahu atau ini dananya dari mana, ataukah urunan atau apa. Ya mohon lebih Pak. Bukannya tidak terpinci, tapi kita butuh berapa, keluarnya berapa, jadi kita tahu, terus ada donasi dari mana, kita bisa tahu semua. Artinya lebih transparan semua, gitu Pak. Mungkin beberapa ada yang nggak jelas gitu, kita ada pembangunan, ada apa, kita tapi nggak tahu ini dana dari mana, ini bagaimana kok, atau ada. Ya, itu sih hanya ini aja Pak, hanya usulan aja.
So far yang kemarin-kemarin sudah oke. Untuk selanjutnya aja Pak. Gitu aja sih Pak usulannya. Mohon maaf lambat gabung Pak, baru ngeh tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih usulannya Pak, dan telah diingatkan juga untuk perihal apa istilahnya ya, woro-woro atau informasi ke warganya. Mungkin yang di periode ke depan ini Pak, di 2021 mungkin kita terapkan seperti usulan Pak Robin tadi Pak ya. Jadi memang di beberapa waktu lalu ada inisiasi, terus ada pengumpulan, terus tahu-tahu jadi gitu kan. Nah, memang dari beberapa waktu sudah tanya ke saya juga, nah itu bikin apa, siapa yang buat, anggarannya dari mana. Nah, itu sih bisa sampaikan bahwa di situ memang ada beberapa warga yang mengumpulkan dana untuk membuat bangunan tersebut. Nah, di situ saya juga kurang masuk di dalam program tersebut, sehingga ya kita hanya bisa sampaikan sisi luarnya aja. Perihal rinciannya itu memang ada penanggung jawab tersendiri waktu itu. Nah, tapi untuk kedepannya sih mungkin saya akan lebih terlibat untuk apapun yang dibangun, pengurus harus tahu kita aja sih Pak ya, fokusnya. Jadi ada berita pembangunan, setidaknya semua warga terlibat meskipun secara informasi dan apa istilahnya tujuannya gitu kan. Aja sih Pak. Oke, terima kasih Pak Robin. Mungkin ke depan kita perbaiki arah komunikasi kita Pak ya. Mungkin kemarin saya juga kurang banyak terlibat, itu aja sih Pak. Oke, mungkin nanti ke depannya kita lebih aktif untuk hal-hal tersebut Pak. Terima kasih Pak Robin atas masukannya. Mungkin ada yang lain dari Iya Pak, sama-sama Pak. Ya. Mungkin di sini ada dari Bu Joan sebagai pendatang yang baru bergabung di PPR, mungkin kisaran 10 bulan terakhir. Nah, mungkin kita perlu tanggapan Bu, perlu pandangan dari warga baru. Gimana Bu? Mungkin bisa disampaikan di sini kekurangan dan beberapa yang perlu diperbaiki di pelayanan lingkungan RT 04 ini Bu. Ya, selamat siang Bapak-Bapak, banyakan Bapak-Bapak ya. Salam kenal, saya D1246 dengan Joan. Kalau dari tadi sih saya ngikutin Pak, dan selama saya tinggal di sini, saya rasa hampir semua sudah cukup baik. Dari tadi saya ngikutin juga semua sudah cukup baik. Kalau yang terkait COVID kan, ya memang terkadang kita bertanya yang mana, tetapi kalau saya pribadi sih tetap jalanin aja protokol 3M-nya ya terhadap semua orang ya, seperti itu. Cuma kalau tadi yang awal ada usulan, tadi saya sempat ngomong juga, memang ada satu yang saran entah soal diumumin atau memang diberi tanda, itu saya rasa juga satu masukan yang baik. Kenapa? Karena ya itu terkait yang tadi banyak saya lihat terakhir-terakhir ini kan memang sudah banyak ya anak-anak yang berkeliaran, yang berkumpul di wilayah RT 04, dan mungkin kalau ada tanda seperti itu bisa, bukan untuk menjauhi ya, karena saya percaya kita semua sudah sama-sama dewasa, sama-sama bijaksana dalam menyikapi COVID-19. Hanya lebih karena kan ketika sudah mulai PSBB berakhir, sudah mulai beraktivitas lebih banyak. Kayaknya juga banyak yang, kalau orang dewasa sih tidak ya, banyak anak-anak yang lebih cuek gitu untuk kumpul seperti itu. Kalau untuk sistem dan semua, saya sebagai pendatang baru sangat nyaman di sini, sudah cukup baik.
Itu sih Pak. Salam kenal untuk semua. Terima kasih Bu Joan atas masukannya. Mungkin ada dari bapak-bapak yang lain, mungkin ada pembahasan yang lebih baru lagi atau informasi baru lagi. Disampaikan juga Pak ya, untuk berita yang sekarang yang paling update ini, pelayanan untuk RW ada perwakilan Pak, jadi selagi Pak RW ada berhalangan, kita bisa mengajukan surat menyurat atau perlu tanda tangan ke Pak Ari Pak. Jadi di sini ada wakil RW yang kebetulan tinggal di Rubi juga di blok D8 nomor 1. Jadi info yang terakhir sih Pak RW sedang menjalani isolasi mandiri. Jadi mungkin ada keperluan ke Pak RW, semua dialihkan ke Pak Ari Wirasongko yang bertindak sebagai wakil RW. Jadi mungkin untuk 2 minggu ke depan semua surat menyurat atau perluan tanda tangan dilimpahkan ke Pak Ari selaku wakil RW 10. Kita aja Pak untuk update informasi yang sekarang untuk perihal kepengurusan surat. Mungkin ada lagi Pak dari bapak-bapak, ibu-ibu yang lain untuk perihal masukan. Mungkin di lingkungan ini ada yang hal-hal yang baru perlu disampaikan. Silakan. Pak RT, izin sebentar, Pak. Halo, Pak RT. Ya, masuk, Pak. Ya, ini mengenai lapangan, Pak. Ini kan memang saya udah bilang Pak Ramli untuk dicopot tiang gawang ya, Pak ya, supaya anak tidak ada main bola. Cuma yang namanya anak-anak tetap aja, nggak ada gawang, tetap main bola. Cuma yang jadi masalah adalah di ini, Pak, di permainan anak-anak itu sudah banyak yang sudah mau patah. Nah, apakah kita harus las atau takutnya kalau kita las nanti banyak lagi yang bermain. Tapi kalau nggak kita las, takutnya ada yang bermain jadi celaka, Pak. Nah, sekedar masukan gimana Pak enaknya, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih. Untuk perbaikan memang kita perlu maintenance Pak ya, untuk alat-alat bermain. Memang potensi resiko akan lebih berbahaya lagi kalau memang posisi alat itu membahayakan. Nah, di sini harapannya sih tetap diperbaiki supaya tidak mencelakai si pengguna. Tapi mungkin di era sekarang mungkin perlu masukan lagi perihal memang terlihat tempat bermain dan nyaman sehingga mengundang warga lain di lingkungan RT luar juga pada bermain. Nah ini mungkin perlu masukan Pak. Jadi kalau buat perbaikan sih saya setuju diperbaiki Pak, daripada akan mencelakai di kemudian hari. Tapi perihal penggunaannya mungkin ada batasan atau ada sedikit warning atau gimana, mungkin mohon masukannya Pak. Mengingat kondisi merebaknya COVID sekarang ini. Dan sebagai informasi kan di kita masih ada 4 keluarga nih Pak. Dan rata-rata memang mempunyai anak-anak, nah itu ada sih. Mohon mas. Kalau dari saya Pak, infrastruktur yang memang sudah rusak itu sekalian dibikin nggak bisa dipakai untuk kondisi saat ini. Jadi bukan di maintenance, jadi ibaratnya rusak cuman pakai setengah, sekalian disengajain apa modern segala macam, emang nggak bisa dioperasionalkan untuk saat ini. Itu kalau saya. Izin bicara Pak RT. Silakan. Kalau memang kita tahu kan untuk saat ini jumlah pasien COVID walaupun OTG saat ini sedang semakin meningkat tinggi ya. Dan saya tidak tahu mungkin bapak-bapak yang lain, warga yang lain, apakah memang tidak sebaiknya diputuskan untuk ditutup dulu agar tidak mengundang kerumunan. Karena memang saya paham sekali sih pasti anak-anak juga sudah mulai jenuh di rumah, tetapi untuk dengan melihat tingkat penderita yang semakin meningkat dan itu OTG yang sudah
tidak terlihat, tidak kelihatan, dan bahkan mungkin dirinya sendiri tidak mengetahui membawa virus atau tidak. Apakah tidak sebaiknya ditutup dulu? Saat ini saya sendiri juga masih beraktivitas bolak-balik ke Jakarta karena kerja. Banyak taman-taman bermain di wilayah sekitar, baik yang saya lewati ataupun di sekitar wilayah kerja saya, itu semua saat ini masih ditutup sih. Itu aja Pak RT. Terima kasih Bu masukannya. Mungkin ada yang lain Pak? Saya usul Pak RT. Silakan. Kalau dari saya mungkin saya setuju ditutup atau diberikan tanda warning dulu di lokasi tersebut. Untuk maintenance kalau menurut hemat saya sih tetap dilakukan karena maintenance-nya kan belum terlalu besar ya. Karena dibanding nanti kondisi kerusakannya cukup parah, maintenance-nya akan relatif lebih mahal di bayangan saya. Tapi menurut saya sih terlepas bahwa kondisi tempat bermainnya seperti apa, mungkin memang lokasi tersebut perlu ditutup dulu atau tempat bermainnya tadi Om Ijul ya, mainannya apa di ininya tuh dikasih tanda apa jangan digunakan atau apa ya untuk meminimalisir pemanfaatan. Atau kita ikat aja ya Pak ya. Kita ikat aja pakai polislen atau garis apalah istilahnya supaya ya, kita lilit aja gitu aja kali betul. Ya. Dihambat lah intinya, dihambat digunakan karena kapal yang sudah rusak itu bisa untuk ditutup terus diikat sementara. Iya. Ya bisa juga seperti itu. Karena mungkin lapangannya kan tetap bisa digunakan ya, rumputnya kayak tadi yang juga. Saya cuma lagi kepikiran apakah lapangannya ditutup permanen karena kayaknya kok kasihan anak-anak ya. Kalau kemarin-kemarin sejujurnya saya tiap sore biasanya masih suka nontonin, suka neriakin, maskernya dipakai ini gitu. Jadi wali lah di sana ya. Cuma belakangan suka telat saya ke situ, anak saya udah keburu mabur, gitu. Balik-balik udah banyak yang maskernya turun ke dagu, jadi ya telat udah neriakinnya gitu. Tapi mungkin saya belum terlalu yakin apakah kalau lapangan ditutup kita bisa mencegah anak-anak untuk tidak bermain ya, kecuali kita sendiri yang memang melarang. Tapi tadi saya setuju arena bermainnya atau alat bermainnya kita tutup dulu atau kita tidak gunakan ya. Maintenance bisa tetap dilakukan untuk menghindari kerusakan yang lebih parah karena biayanya mesti akan lebih tinggi lagi kalau memperbaiki. Tapi setuju dia tunda dulu pemanfaatannya. Cuma lapangan rumputnya mungkin masih bisa digunakan untuk lari-lari kecil ya. Lari-lari kecil ya, sekedar dia lari-larian aja gitu, tapi jangan sampai menggunakan alat-alat bermainnya gitu. Kalau dari saya itu mungkin Pak RT, Om Ijul usulnya. Om Bul, untuk polislen itu masih ada nggak ya, Om Bul? Di Pak RT tuh stoknya coba. Polislen sih masih ada Pak. Oh masih ada ya Pak? Ada ya. Oke. Ya mungkin nanti kita jalanin Pak atau kita mulai lilit-lilitin mungkin untuk. Ya ntar sore kita mulai itu Pak. Deket-deket. Daripada lapangan ditutup nanti anak-anak pada main di jalan lebih bahaya lagi. Iya. Langsung eksekusi ya Om Bul. Siap, Pak Dewa. Diumumin, ntar kita serbu. Enggak, tetap jaga jarak ya, pakai masker. Jangan lupa Alex. Saya semprot gini semua ntar. Oke Pak RT, ada lagi Pak RT? Dari ada lagi Pak, boleh nambah nggak Pak? Ya, dipersilakan Pak Rafin. Pak, iya, karena menyangkut lapangan sekalian juga sih Pak kalau bisa ditertibkan juga nih mobil-mobil yang di depan lapangan itu kan harusnya itu kan wilayahnya lapangan, parkiran untuk lapangan. Jadi sepeda ataupun motor bisa ke situ yang untuk parkir. Jadi tolong ditertibkan juga tuh mobil-mobil yang parkir di depan dan sekitar lapangan itu.
ya mohon pengertiannya aja gitu. Jadi jangan ada mobil lewat atau apa, jadi motor ataupun sepedanya malah mengganggu, padahal yang seharusnya itu peruntukannya untuk sepeda dan motor, untuk yang pengunjung lapangan ataupun yang bermain di lapangan. Seperti itu aja sih Pak usulannya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak masukannya Pak Robin. Mungkin untuk menanggapi itu perlu effort lebih banyak sih Pak. Mungkin saya tunggu dulu Pak. Ada usulan sedikit Pak RT? Halo Pak RT? Masuk Pak, masuk. Oke. Pak RT, seperti yang pernah saya sampaikan terkait dengan kendaraan yang cukup kencang Pak di area RT 4 ya, motor ataupun kadang ada mobil. Mungkin ada usulan infrastruktur yang ditambahkan mungkin Pak RT, atau baik itu polisi tidur ataupun tanda, rambu, mungkin itu Pak RT. Terima kasih Pak Tio. Memang kalau untuk polisi tidur kita sudah dibicarakan untuk di tingkat DPC Pak. Jadi penggunaan atau bahan yang digunakan adalah aspal. Nah, cuman mungkin nanti di pelaksanaannya sih di kisaran Februari. Nah, perihal penempatannya sih mungkin nanti dibahas lagi Pak, perihal lokasi diadakannya polisi tidur. Nah, itu sih mungkin nanti, karena kebetulan perlu konfirmasi juga untuk depan rumahnya atau yang berdekatan langsung dengan posisi polisi tidur. Itu aja sih Pak. Mungkin di Februari rencana di BPC akan ada perbaikan pengaspalan untuk rencananya Pak ya, untuk lihat situasinya lagi. Terima kasih Pak RT infonya. Ya. Ada tambahan lagi dari Bapak-Bapak perihal di lingkungan RT kita? Mati aja tuh mata belakangnya. Mati. Kok saya cukup RT? Cukup Pak Agung? Cukup, saya cukup. Hati-hati Pak Agung sambil nyetir. Kalau melihat peserta sesi sekarang, sekitar berapa nih Pak? 20 orang Pak ya? 20 orang dari 20-an Pak. 70. Dari 70 atau dari 60? Mungkin sih memang terbilang kurang memenuhi ini Pak ya, karena di bawah 50%. Tapi kalau melihat yang hadir, memang termasuk yang bapak-bapak penentu kebijakan yang ada di lingkungan RT 04. Mungkin dari resum pertemuan ini, perihal hal-hal tadi yang disampaikan mungkin akan kita resum dan kita sampaikan ke warga yang lain. Jadi ada beberapa poin tadi, misal perihal pengumuman warga. Jadi mungkin setelah ini ada warga yang terpapar COVID yang mestinya saya pun juga tidak berharap ya ada penambahan lagi, tapi kalaupun itu terjadi mau nggak mau tetap ada info. Dan di sini memang ada usulan juga supaya warga yang lain yang ingin berkontribusi
dalam hal bantuan ya, bantuan ke keluarga yang melakukan isolasi mandiri lebih mudah akses. Nah, di situ mungkin bisa kita jalankan. Terus untuk perihal tadi penggunaan lapangan, mungkin sebagian besar dari Bapak-Bapak ini memang melakukan penutupan atau apa istilahnya, pengadaan rambu-rambu untuk tidak dapat digunakannya alat bermain. Tapi apapun itu namanya anak-anak ya masih ini ya, masih tetap bermain meskipun kondisinya sudah rusak gitu. Sudah rusak juga dipakai, kita ya nanti kita polis land sedemikian rupa supaya tidak mengundang warga yang lain untuk menggunakan. Memang terlihat beberapa kali yang menggunakan adalah warga dari RT lain. Mungkin kalau dengan pengumuman tidak bisa digunakan atau ada tambahan dari banner atau apa untuk tidak menggunakan lapangan tidak untuk menggunakan lapangan terlebih dahulu, mungkin akan lebih masuk ke tingkat warga dewasa. Nah, mungkin kalau yang anak-anak sih masih yang meratos-ratos saja ya, mungkin istilahnya ya. Nah, begitu. Terus yang kemudian perihal infrastruktur untuk waktu pelaksanaannya, ya mungkin nanti akan dibahas ulang lagi oleh Om Bul perihal waktu pelaksanaannya untuk menjamin ketersediaan dananya untuk di KSRT. Ada lagi mungkin ada yang kurang yang saya sampaikan dari pertemuan ini. Konfirmasi tadi lewat WA tadi Pak. Tadi kayaknya. Oh iya, jadi untuk penyampaian iuran ya, jadi bisa sebagai pengganti kwitansi istilahnya ya. Jadi mungkin masing-masing warga mengharapkan kwitansi yang apa istilahnya, kwitansi yang hard copy karena kondisi pandemi dan kondisi saat ini mungkin kita kirim versi WA. Adapun itu nanti Pak Lian akan mengirimkan ke masing-masing nomor yang ada di grup ini. Dan mungkin kalau memang ada nomor yang tidak aktif, nah ini mungkin nanti dikonfirmasi lagi. Terus terang kalau untuk mungkin bukan kwitansi Pak, tapi sebenarnya laporan status pembayaran Pak ya. Iya. Ya, kalau sebagai pengganti aja Pak, sebagai pengganti kwitansi. Karena memang kwitansi kan soal setiap transaksi. Nah itu yang pasti nggak mungkin saya lakukan. Karena memang ada warga kita yang menggunakan jasa dari security yang minta tiap bulan itu harus berkwitansi, itu memang ada. Ada. Betul Pak, betul. Jadi untuk membantu hal tersebut kita anggap rekap dari Pak Lian sudah sebagai pengganti kwitansi gitu aja sih Pak ya. Jadi fungsinya sama bahwa sudah melaksanakan kewajiban iuran 12 kali dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi ada yang lunas di awal ya tetap pembayaran lunas, atau 6 bulan terakhir baru terbayar juga sama. Istilahnya adalah semua. Itu Pak. Mungkin ada lain lagi Pak yang Pak RT, tadi Pak Ari kan sekarang ini 2 minggu ke depan ya. Itu di blok berapa Pak? Di 801 Pak. Di 801 ya? Iya. Terus kedua Pak, untuk yang tadi ditanyain Pak Robin, yang penertiban area parkir, nah itu masih akan dibahas lebih lanjut Pak ya? Iya, karena kan posisi saat ini memang masih ada renov itu Pak. Nah, mungkin memang beberapa waktu lalu bisa diparkirkan untuk tidak di lapangan. Ya, ternyata posisi kemarin tidak dibuat parkir, ternyata mengundang warga
luar Pak ya, terutama warga luar untuk memarkirkan motornya untuk bermain di lapangan. Jadi memang agak injustice dengan kondisi saat ini Pak ya. Mungkin idealnya sih memang tidak untuk menutupi lahan parkir, tapi untuk kondisi saat ini warga yang parkirnya agak susah, dia akhirnya terus. Tapi begitu mobil itu tidak terparkir, itu lebih gampang untuk parkir untuk bermain di lapangan Pak. Jadi mungkin nanti ada sedikit ini lagi, ada pembahasan khusus lagi Pak. Oke Pak. Mungkin mendekati waktu berakhirnya kuota Pak ya, jangka waktu untuk rapat mungkin ada tambahan lagi, karena direncanakan sih selesai jam 12. Cukup Pak RT, karena sudah mau zuhur juga. Iya. Benar-benar Pak RT. Ini tidak ada lagi tambahan dari Bapak-Bapak. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, kesediaan waktunya untuk dapat berkontribusi dalam hal usulan ataupun ada tanggapan, kritik dan saran. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mewakili atas pengurus RT 04, acara ini resmi ditutup. Nah, mungkin dari Bapak-Bapak menyikapi. Cukup ya RT, cukup. Nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Terima kasih Pak Dewa udah selaku host di sini Pak. Jadi penyedia fasilitas online-nya di sini Pak Dewa di sana. Yang punya kuota. Foto bareng dulu nggak? Foto bareng, foto bareng. Foto bareng dulu mungkin bisa disampaikan. Monggo dinyalain dulu kameranya. Kalau mau make upan dulu mungkin kelamaan, jadi langsung aja Bapak Ibu silakan nyalakan kamera, kita foto bareng. Ya. Saingan nama ibu-ibu ya Pak. Iya dong. Itu ada di Pak Bagus kok perwakilannya. Enggak kok gitu sih, ke sebelah sono dia rapatnya. Coba. Itu adanya Pak Bagus itu. Oh, adanya Pak Bagus ya. Ayo lihat kamera Pak Dek. Siap. 1. Pak Uji mana nih? Enggak kelihatan. Ucip lagi merangkap. Pak Gendra. Siap. Hati-hati Pak Agung. Agung jangan lihat ke kamera, mungkin lihatnya ke depan aja nggak apa-apa Pak, tampak samping. Lagi parkir saya Pak. Awas Pak lagi parkir. Di depan Pak Agung. Siap. Pak Robin juga hati-hati Pak Robin. Siap. Semua 1. Pak Uja nih mana belum kelihatan nih videonya. Udah bantalnya Pak Uja. Siap. 1, 2, 3 lihat kamera. Sebentar. Sekali lagi. 1, 2. Pak RT ada joki tangannya. Iya, ada tambahan. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum. Kalian kayak gini aja deh. Terima kasih semuanya Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live Pak ya. Live Pak. Pak. Terima kasih